Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan Allah senantiasa menyertai kita. Sebelum memulai renungan pagi hari ini, Bapak Ibu, saya hantarkan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami, mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kau berikan kami kesehatan dan penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa mengucap syukur Tuhan dalam segala hal, dan apapun yang kami alami saat ini Tuhan, senantiasa mempunyai pengharapan, percaya kepadamu bahwa Engkau tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami. Ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, Engkau mau persiapkan hati pikiran kami Tuhan, untuk kami mendengar suara-Mu. Dan berbicaralah pada hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh mendapat pesan-Mu, suara-Mu, untuk kami boleh renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Sertai renungan pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir, hanya dalam satu nama, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, renungan pagi ini bertemakan jujur aku mengakui. Firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 21 ayat 8 yang berbunyi, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Jujur aku mengakui. Bapak Ibu, jujur merupakan suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau faktanya. Juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Bapak Ibu, kejujuran pasti sudah diajarkan ya, pertama di dalam keluarga kita. Ketika kita masih kecil, salah satu nasihat dari orang tua kita, salah satunya adalah tentang kejujuran. Dan juga melalui di sekolah, kita juga diajar untuk bagaimana jujur, yaitu dengan melakukan tugas dengan baik dan tidak menyontek dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada salah satu contoh kejujuran di dalam sekolah, kantin kejujuran. Kantin kejujuran itu berbicara di mana siswa ketika mengambil barang yang mau dibeli tanpa ada yang menunggu di kantin, siswa membayar dengan memasukkan ke dalam kotak yang disediakan. Nah, di kantin kejujuran itu kita diajarkan sedari dini anak-anak atau para siswa untuk sejak dini memulai bagaimana jujur tanpa diawasi atau ada pembeli atau ada penjual, mohon maaf. Ketika kita memasuki fase dalam bekerja, kita juga harus menjaga kejujuran dengan menjaga integritas kita untuk melakukan setiap tugas yang diberikan pada pimpinan kita. Tetapi memang seringkali jujur yang sudah kita dengarkan sejak kecil dan diajarkan sejak kecil, tapi pada kenyataannya masih banyak yang tidak melakukan kejujuran, Bapak Ibu. Ya, ada beberapa ketika kita melihat di TV-TV seorang pejabat tertangkap KPK karena dia tidak melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik atau tidak jujur. Dan juga di lingkungan keluarga banyak
kita mengalami permasalahan ketika di dalam satu keluarga ada tidak kejujuran, akibatnya banyak keluarga, suami istri, anak, orang tua mengalami masalah Bapak Ibu karena ketidakjujuran. Di dalam lingkungan pekerjaan juga kita juga sering dengar ada karyawan juga yang harus diberhentikan karena dia tidak jujur, dia menggunakan uang. Seperti dasar firman Tuhan yang telah kita baca tadi Bapak Ibu, disebutkan bahwa berkelok-kelok jalan si penipu, dan tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Setiap ketidakjujuran pasti ada dampaknya Bapak Ibu, atau akibatnya, karena berkelok-kelok jalan si penipu. Bagaimana Bapak Ibu ketika kita sudah terjatuh dalam dosa ketidakjujuran, bahkan dalam jangka waktu yang sangat lama? Saya teringat firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, ketika kita mau mengakui kesalahan kita, kita rendah hati, selalu ada pengampunan dari Tuhan. Dan untuk kita mau rendah hati dan mengakui, itu harus timbul dari dalam hati kita Bapak Ibu. Ketika kita mau rendah hati, Tuhan akan memulihkan Bapak Ibu. Bagi kita orang yang percaya, yang mengimani bahwa Allah itu hadir dimanapun kita berada dan melihat isi hati semua manusia, kejujuran bermakna bagaimana sikap hati yang lurus di hadapan Allah. Apapun yang menjadi tanggung jawab kita, baik itu sebagai orang tua, pemimpin keluarga, suami, istri, anak, pekerja, pelayan Tuhan, Bapak Ibu, motivasi kita jujur itu adalah karena kita mengasihi Allah. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Ketika motivasi kita jujur adalah karena mengasihi Allah, itu kehidupan kita akan dipulihkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi selama kehidupan kita ketika kita melakukan ketidakjujuran, saatnya kita untuk mengakui kesalahan di hadapan Allah. Dan saya yakin ketika kita mengakui, merendahkan hati, Tuhan akan memulihkan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Demikian renungan pagi hari ini. Berharap renungan pagi ini boleh kita renungkan, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.